ketika kita sedang menghadapi suatu persoalan hidup, misalkan panjenengan butuhnya itu uang misalkan. Nah, kalau yang panjenengan butuhkan uang, sampaikan di dalam doa panjenengan bahwa panjenengan ingin menyelesaikan persoalan keuangan panjenengan. Jangan hanya minta rezeki. Rezeki itu luas, banyak sekali. Jadi harus spesifik doanya panjenengan. Habis berdoa, setelah itu diam. Habis berdoa bertanya-tanya, kok enggak datang-datang ya uangnya? Kok persoalan keuangan saya kok justru semakin terpuruk ya? Kok enggak ada hasil yang bisa saya rasakan ya? Sehingga saya masih tetap susah ya? Itu tidak boleh. Jadi ketika kita sudah duduk diam, kita masuk di dalam doa kita. Kita lakukan itu setiap hari dengan tekun, dengan keimanan yang besar. Tentunya kita hanya tinggal menjalankan ikhtiar kita secara manusiawi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinaurip, pada malam hari ini Mas Wahyu ingin kita sinau bareng ya, belajar bareng tentang doa untuk mendatangkan rezeki. Ya tentunya setiap doa itu pasti niat dan tujuannya adalah untuk mendatangkan rezeki. Tapi Mas Wahyu ingin menguraikan ini supaya panjenengan yang belum paham mungkin bisa lebih paham ya. Sudah pernah Mas Wahyu sampaikan bahwa doa itu tidak pandang waktu, kapanpun, tidak pandang tempat, dimanapun, dan tidak membutuhkan bahasa atau kata-kata yang bagus. Jadi doa itu bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, bahkan tidak perlu menggunakan bahasa. Akan tetapi cukup dengan menggunakan rasa yang ada di dalam hati kita. Ini sudah cukup. Yang terpenting adalah hakikat daripada doa itu. Nah, banyak sekali ya di antara kita ini yang sudah rajin berdoa, tetapi kok tidak kunjung terwujud apa yang dimohonkan di dalam doanya. Jadi Mas Wahyu ingin menguraikan tentang doa ini. Ketika panjenengan semua berdoa, panjenengan meminta rezeki kepada Gusti Allah. Itu benar, itu tidak salah. Tetapi harusnya panjenengan bisa lebih spesifik lagi terhadap apa yang ingin jenengan capai. Karena apa? Kalau kita bicara rezeki, rezeki itu luas sekali. Kita diberikan kesehatan, ini juga rezeki. Kita diberikan keselamatan, itu juga rezeki. Kita dipertemukan ya dengan orang-orang di sekitar kita, itu juga rezeki. Kita bertamu, dikasih minum saja, itu juga rezeki. Kita di jalan, ditolong oleh orang, itu juga rezeki. Jadi rezeki ini luas sekali. Makanya ketika kita sedang menghadapi suatu persoalan hidup, misalkan panjenengan butuhnya itu uang misalkan. Nah, kalau yang panjenengan butuhkan uang, sampaikan di dalam doa panjenengan bahwa panjenengan ingin menyelesaikan persoalan keuangan panjenengan. Jangan hanya minta rezeki. Rezeki itu luas, banyak sekali. Jadi harus spesifik doanya panjenengan. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena
Gusti Allah itu sudah ada di dalam pribadi kita sendiri. Jadi kalau nanti kita minta rezeki, ya semua sudah ada di pribadi kita. Yaitu tadi, dikasih minum orang itu juga rezeki, ketemu orang itu juga rezeki, diberikan, di jalan kita hampir terjatuh tapi tidak jadi terjatuh, kita diselamatkan, itu juga rezeki. Makanya harus jelas di dalam doanya. Jenengan memohon sesuatu itu harus jelas. Nah, caranya bagaimana? Ya itu tadi, kalau yang panjenengan butuhkan, butuh uang, sampaikan itu di dalam doa panjenengan. Kita ciptakan di dalam pola pikir kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam pribadi kita atau ke dalam rosonya Gusti Allah ini. Untuk kita minta stempel. Untuk kita minta agar apa yang sudah kita ciptakan itu bisa terwujud. Dengan catatan, tidak boleh ada keraguan di sana. Karena kalau kita sudah masuk di dalam keimanan, itu sudah kun fayakun. Pasti terjadi. Nah, kenapa tidak terjadi? Ya karena kita terpengaruh oleh hawa nafsu kita. Kita terjebak di sana. Habis berdoa, setelah itu diam. Habis berdoa bertanya-tanya. Kok enggak datang-datang ya uangnya? Kok persoalan keuangan saya kok justru semakin terpuruk ya? Kok enggak ada hasil yang bisa saya rasakan ya? Sehingga saya masih tetap susah ya. Itu tidak boleh. Jadi ketika kita sudah duduk diam, kita masuk di dalam doa kita. Kita lakukan itu setiap hari dengan tekun, dengan keimanan yang besar. Tentunya kita hanya tinggal menjalankan ikhtiar kita secara manusiawi saja. Kalau yang bekerja ya, dilakukan pekerjaannya dengan benar, dengan baik. Kalau punya bisnis, dilakukan bisnisnya dengan benar, dengan baik. Kalau tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa, akan tetapi kita minta di dalam doa, kalau panjenengan punya keimanan di dalamnya, panjenengan yakin, tidak ada yang mustahil. Akan tetapi akal budinya tetap harus digunakan. Jangan tidak punya pekerjaan, tidak punya bisnis, tidak punya apa-apa, terus diam saja di rumah, yang tidak ketemu. Ya jenengan harus menggunakan akal budi panjenengan untuk berpikir apa ya yang bisa saya lakukan. Entah itu hanya sebagai broker, orang jual beli, atau sebagai mungkin kita menawarkan, oh kok ini ada barangnya siapa dijual, oh kok ada orang mau beli mobil, oh saya kok punya kenalan, saya hantarkan. Ini hanya contoh-contoh saja ya dulur-dulur. Jadi apapun yang bisa panjenengan lakukan, kita gunakan pola pikir kita ini tadi sebagai sarana atau media untuk kita mengambil rezeki atau uang yang sudah kita minta. Karena kita mintanya kepada siapa? Kepada Gusti Allah yang sudah ada di dalam pribadi kita. Nah kalau pribadi kita ini tidak kita gunakan secara fisik, ya tidak bisa. Ya, jadi itu yang Mas Wahyu ingin sampaikan kepada dulur-dulur semua. Ketika panjenengan berdoa, sampaikan sesuai dengan apa yang panjenengan butuhkan. Jangan hanya minta berdoanya, ya Allah minta rezeki. Tidak seperti itu konsepnya. Sesuaikan dengan apa yang panjenengan butuhkan. Ciptakan di sini dan minta stempel kepada Gusti Allah, masukkan di dalam rosonya Gusti Allah ini tadi. Nah kalau sudah itu dilakukan, tinggal ikhtiar secara manusiawinya tadi, yaitu ya kita gunakan perangkatnya ini, perangkatnya tubuh ini kita gunakan, otaknya kita pakai, tangan kakinya bergerak, matanya, telinganya semua kita gunakan untuk apa? Sebagai media untuk mengambil apa yang sudah kita minta itu tadi. Jadi tentunya di sana yang paling dibutuhkan adalah hakikat daripada doa, yaitu kita bisa mengimaninya. Mungkin itu dulur-dulur yang bisa
Mas Wahyu sampaikan, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Senantiasa kita bersyukur di dalam menjalani hidup kita ini, dan jangan lupa selalu kita berdoa ya, dengan keimanan kita. Itu tadi digambar di sini apa yang menjadi keinginannya dan dimasukkan di sini untuk kita masukkan ke dalam rasulnya Gusti Allah agar semua bisa terwujud. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.